Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Riananda dengan NPM 2417051039 dengan program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu tentang sistem bilangan. Oke, langsung saja kita bahas ke videonya. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian. Nah, jadi pertama kita bakal bahas dulu terkait pengertiannya. Nah, pengertian dari sistem bilangan itu sendiri adalah cara untuk mempresentasikan angka atau nilai numerik dalam bentuk simbol tertentu. Nah, dalam dunia komputer ini sistem bilangan digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan data. Nah, jadi bisa dibilang sistem bilangan ini tuh kayak jadi eh, angkanya, nilainya, di kayak untuk simbolnya gitu. Nah, kita mungkin langsung bahas ke konsepnya aja. Nah, konsep dari sistem bilangan itu sendiri adalah dalam dunia komutasi, sistem bilangan itu sangat penting karena komputer ini bekerja dengan data dalam bentuk angka. Nah, karena kan komputer ini kan sebenarnya kita membutuhkan data ya. Nah, jadi data itu dalam bentuk angka gitu. Jadi sistem bilangan ini bisa menjadi dasar bagi operasi aritmatika, logika, dan dalam prosesor serta memori komputer. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang sistem bilangan sangat diperlukan dalam memahami organisasi komputer, termasuk bagaimana data dapat diolah dan disimpan. Oke, selanjutnya kita langsung ke eh, jenis-jenis dari sistem bilangan itu sendiri. Nah, jadi untuk jenis-jenis sistem bilangan itu sebenarnya ada banyak ya, ada sekitar 3 atau 4. Ada biner, ada oktal, ada biner ya, biner itu ini ya. Terus ada desimal dan heksadesimal. Nah, kita bahas yang pertama dari biner dulu. Nah, jadi sebelum ke biner ini ada eh, pengertiannya ya. Komputer tidak menggunakan sistem desimal seperti manusia, tetapi dia menggunakan sistem bilangan yang lebih sesuai dengan arsitektur digitalnya, yaitu sistem bilangan biner. Nah, jadi di komputer itu tuh dia tidak menggunakan desimal kayak 0,1, 0,2. Kayak manusia kan biasanya ngitung pakai 0,1, 0,2. Nah, tapi di komputer ini dia beda gitu. Jadi kita bakal langsung bahas ke sistem bilangan itu sendiri. Nah, yang pertama ada sistem bilangan biner, dia menggunakan basis 2. Ya, untuk biner dia basisnya 2. Nah, jadi sistem biner ini hanya memiliki dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, jadi 0 ini sebenarnya lebih bernilai salah dan satu itu bernilai true gitu ya atau on lah. Nah, sebenarnya pengertiannya setiap instruksi dan atau data atau operasi dalam komputer itu diwakili oleh kombinasi angka biner. Nah, prosesor ini bekerja dengan bilangan biner karena sistem elektronik berbasis transistor hanya mengenali dua kondisi, yaitu on dan off ya. Jadi dalam komputer itu kita ada yang namanya on dan off. Nah, on itu satu atau true ya tadi yang dibilang, dan off itu adalah nol atau false. Nah, contohnya ada 1101. Ini merupakan bilangan biner. Nah, nah kita misal mau 13 ya. Jadi ini itu dia. Nah, ini ada 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, itu hasilnya 13. Itu 13 bilangan desimal. Nah, selanjutnya jenis-jenis yang kedua itu adalah sistem bilangan oktal atau basis 8. Nah, untuk oktal sendiri ini dia menggunakan angka 0 sampai 1 ya, sama ya, 0 sama 1. Nah, dan dia sering digunakan dalam representasi alamat memori karena lebih ringkas dibandingkan dengan biner. Jadi dia bilangan oktal itu dia lebih lebih apa ya, lebih sedikit angkanya. Karena kan kalau yang biner tadi itu dia 1101 itu kan beribu ya angkanya, anggapnya aja beribuan. Nah, tapi kalau yang eh, oktal dia angkanya cuma sedikit gitu. Nah, konversi dari biner ke oktal cukup mudah karena setiap 3 digit biner dapat diubah langsung ke 1 digit oktal. Nah, ini ada 1101 01 biner, maka kalau ke oktalnya dia adalah 65. Nah, dia sebenarnya ada perhitungan tertentu ya. eh, Perhitungan cara mengubah biner ke oktalnya gitu. Tapi kita sekarang ngebahas tentang eh, pengantar organisasi komputernya itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Nah, sistem ini dia menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A.
sampai F, di mana A itu 10. Jadi 0 sampai 9 itu angka. Jika kita mau misalnya mau menggunakan angka 10, itu kita nyebutnya A, jangan 10 gitu. Nah, ini ada A, B, sampai F15. Hexadesimal bisa digunakan dalam representasi alamat memori dan warna pada sistem komputer, sama seperti oktal. Ya, konversinya juga lebih mudah dibandingkan dengan biner, karena setiap 4 digit biner dapat dikonversi langsung menjadi 1 digit hexadesimal. Sebagai contoh ini, 11, 01, 01, 11. Nah, dia adalah D7, ya. Di mana D itu adalah 13, ya. 13 sama 7, 137 berarti ya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenisnya itu ada 4 sama yang desimal. Nah, tapi desimal ini ya dia kan apa ya, lebih ke umumnya ya, dia basisnya basis 10 kalau heksadesimal. Kalau yang desimal gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke peran dari sistem bilangan dalam organisasi komputer. Nah, jadi sistem bilangan ini tuh tidak hanya sekedar merepresentasikan angka, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek komputer ya, khususnya dalam mata kuliah ini. Nah, yang pertama adalah data representasi data dalam memori. Nah, jadi komputer ini tuh dia kayak nyimpan semua informasi gitu dalam bentuk biner, baik itu teks, gambar, audio, ataupun operasi matematika. Teks, gambar, audio maupun video ya. Nah, selanjutnya adalah operasi aritmatika dan logika yang kedua. Nah, operasi aritmatika dan logika atau ALU itu tuh dalam prosesor dia akan melakukan operasi matematika dan logika menggunakan sistem biner gitu. Misalnya kayak pakai AND yang udah dibahas kemarin, pakai AND, OR atau SOR gitu. Nah, yang ketiga adalah alamat memori dan instruksi mesin. Jadi sistem bilangan oktal dan heksadesimal ini digunakan untuk menyederhanakan representasi alamat memori dan instruksi mesin. Next, nah kesimpulannya adalah jadi sistem bilangan itu adalah elemen fundamental atau elemen dasarnya ya dalam organisasi komputer. Karena komputer itu juga kan bekerja dengan data dalam bentuk angka biner karena memang mereka saling terikat gitu. Nah, terus memahami berbagai jenis sistem bilangan dan peranannya dalam operasi komputer sangat penting untuk memahami bagaimana prosesor, memori, dan perangkat lainnya bekerja dalam pemrosesan informasi digital. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan terkait sistem bilangan dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.